Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam, akidah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim jami'an, sebagai akidah yang selayaknya diketahui, difahami oleh setiap muslim. Para pemirsa yang rahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang keagungan kalimat la ilaha illallah dan hakikat makna daripada kalimat la ilaha illallah. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah setiap orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mendapatkan manfaat yang sangat besar dari kalimat tersebut, seperti yang telah kita sampaikan dalam beberapa riwayat hadis yang merupakan keagungan kalimat la ilaha illallah? Jawabannya tentu adalah tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia mendapatkan keutamaan yang sangat agung dari kalimat tersebut. Kenapa demikian? Tentu kita semuanya sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memvonis orang-orang munafik dengan kalimat innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di keraknya api neraka. Dan tentu kita telah mengetahui pula bahwa orang-orang munafik mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka dikatakan munafik, artinya mereka orang yang secara zahir adalah muslim, bergabung bersama Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an, dan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga mereka dikatakan muslim. Ini secara zahir, akan tapi batin mereka menyembunyikan kekafiran dalam batinnya, sehingga mereka sekalipun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak memberikan faedah sedikit pun kalimat tersebut baginya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, akan tapi sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Sehingga ucapan-ucapan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Lisan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tapi kalimat ini hakikatnya tidak ada dalam hati mereka, sehingga berbeda antara ucapan lisannya dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Maka orang yang seperti ini, sekalipun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka la yang fa'indallah, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka di dunianya terhukumi sebagai muslim dan dimuamalai dengan muamalah sebagai muslim, akan tapi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya kosong dari kalimat la ilaha illallah, maka ucapan dia la yang tidak akan memberikan faedah kepada pemiliknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lalu bagi siapa kalimat ini diucapkan dan bermanfaat bagi pengucapnya? Kalimat ini bermanfaat dan akan bermanfaat bagi pengucapnya apabila dia mengucapkan kalimat tersebut dengan segala kelaziman yang berkaitan dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Pernah datang seorang bertanya kepada seorang salaf, bukankah kalimat la ilaha illallah miftahul jannah? Kata dia, na'am. Iya betul. Kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Akan tapi ini miftah yang dia bawa, kunci yang dia bawa, lau asnan. Kunci itu harus memiliki gerigi-gerigi. Dan gerigi-gerigi pada kunci inilah yang dikatakan para ulama dengan syurutu la ilaha illallah,
dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka untuk menjadikan ucapan kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya datang pertanyaan, dari mana syurut la ilaha illallah didapat? Apakah ada ayat atau apakah ada hadis yang menerangkan tentang bahwasanya syurutu la ilaha illallah kada wa kada, syurut atau syarat-syarat kalimat la ilaha illallah adalah ini dan itu. Tentu apabila kita mencari lafaz syarat la ilaha illallah ini dan itu, tentu kita tidak akan mendapatkannya. Sebagaimana kita tidak akan pernah mendapatkan, kita mencari ungkapan dalam ayat atau hadis bahwasanya Al-Fatihah rukun salat, bahwasanya syarat salat adalah ini dan itu, bahwasanya wajib salat adalah ini dan itu, tidak ada. Lalu dari mana kita mendapatkannya? Dari apa yang disebut para ulama dengan istilah istiqra, yaitu melakukan pentalaahan terhadap semua dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian disimpulkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus mendatangkan syurutnya, mendatangkan syaratnya dalam rangka untuk menimbulkan kemanfaatan dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Para ulama menyebutkan ada 7 syarat orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu. Jadi wajibnya seorang dia berilmu tentang kalimat la ilaha illallah, sehingga ilmu itu akan menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, yaitu al-yaqin. Wajibnya seorang dia memiliki keyakinan terhadap kandungan yang ada dalam kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan sama sekali. Yang ketiga, al-ikhlas. Wajibnya dia mengikhlaskan dengan ucapan kalimat tersebut, sehingga dia tidak melakukan kesyirikan dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, al-mahabbah. Dia harus memiliki kecintaan dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak membenci kalimat tersebut dan tidak membenci isi kandungan dalam kalimat tersebut. Yang kelima, yaitu dia harus as-sidqu, jujur dengan mengucapkan kalimat tersebut. Dia tidak berdusta dengan ucapannya. Yang keenam, yaitu al-inqiyad. Dia wajib mewujudkan, melaksanakan apa yang terkandung dalam kalimat tersebut. Dan yang ketujuh, al-qabul. Bagaimana dia harus menerima dengan sepenuh hati terhadap kalimat la ilaha illallah, sehingga betul-betul hatinya lega, ridha untuk menerima ucapan kalimat la ilaha illallah dengan kandungan yang ada di dalamnya. Para pemirsa, 7 syarat kalimat la ilaha illallah ini adalah sesuatu yang semuanya tergali dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mari kita lihat secara sekilas satu persatu dari 7 syarat, tentunya secara singkat. Yang pertama, wajibnya seorang dia berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Telah kita terangkan bahwa kalimat ini memiliki 2 rukun yang dikenal oleh para ulama dengan istilah an-nafyu, wajibnya meniadakan, mengadakan penolakan, dan al-isbat, wajibnya menetapkan. An-nafyu pada kalimat la ilaha, al-isbat pada kalimat ilallah. Apa yang dinafikan ditolak, yang ditiadakan semua jenis sesembahan selain Allah, karena mereka semua sembahan yang batil. Kemudian ditetapkan adalah Allah sebagai sembahan yang hak, sehingga kalimat la ilaha illallah memiliki makna yang para ulama telah menyampaikan
dan ini satu-satunya makna yang benar, yaitu la ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini adalah makna tunggal, satu-satunya makna yang benar. Selain ini adalah makna yang salah. Satu contoh makna yang salah. Dan ini yang sering sekali diajarkan kepada kita dari SD sampai perguruan tinggi. La ilaha illallah maknanya adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya, kalimat la khaliqa illallah, apakah kalimat yang salah? Maka tentu jawabannya adalah kalimat itu tidak salah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Akan tapi, kalau kalimat ini sebagai makna dari kalimat la ilaha illallah, ini yang tidak benar. Atau bukan yang dimaksudkan dari makna kalimat la ilaha illallah. Apa buktinya? Bahwa kalimat la khaliqa illallah adalah kalimat yang salah untuk makna kalimat la ilaha illallah. Atau bukan makna yang dikendaki dari kalimat la ilaha illallah. Buktinya adalah keberadaan orang-orang Quraisy. Kalau kita tanya, apakah orang Quraisy, orang musyrik Quraisy, mereka mengingkari Allah Sang Pencipta? Jawabannya tidak. Mereka mengakui dan menetapkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah orang musyrik Quraisy, mereka ketika diajak Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menerima atau menolak? Jawabannya kita tahu mereka menolak. Padahal kita telah tahu mereka menetapkan Allah Al-Khaliq. Tapi mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Dengan demikian kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah makna yang dikehendaki bukan la khaliqa illallah. Maka terjemahan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada sang pencipta kecuali Allah, ini terjemahan yang salah dari makna kalimat la ilaha illallah. Atau yang kedua, contoh yang salah dari makna kalimat la ilaha illallah, yaitu la ma'buda illallah. Tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini salah? Mana yang kurang? Mana yang salah? Kalimat yang benar tadi, la ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Adapun ini, la ma'buda ilallah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Apa bedanya? Bedanya, la ma'buda ilallah ini memiliki kelaziman makna satu. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang pertama, berarti mengingkari kenyataan. Berarti mengingkari kenyataan. Kenapa? Kenyataannya banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat disembah, ada nabi disembah, ada jin disembah, ada batu disembah, ada bintang disembah, matahari disembah, bulan disembah, dan segala macam. Sehingga la ma'buda illallah mengingkari kenyataan. Atau yang kedua, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti setiap yang disembah itu adalah Allah. Apabila ada batu disembah, berarti batu adalah Allah. Ada jin disembah, berarti jin adalah Allah. Apabila ada nabi disembah, berarti nabi adalah Allah. Tentu ini makna yang batil. Ini makna ittihadiyah. Menyatunya Allah dengan makhluk. Ini kebatilan. Maka tidak ada satu-satunya makna yang benar kecuali kalimat la ilaha illallah dengan makna la ma'buda bihaqqin ilallah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, seorang yang mengucapkan kalimat ini harus faham, harus tahu bahwa dengan ucapan itu semua sesembahan selain Allah adalah batil dan wajib ditolak, sehingga dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan kebodohan terhadap makna kalimat ini musibah yang paling besar. Musibah yang sangat besar. Kenapa? Karena kebodohan terhadap kalimat ini yang telah sangat banyak menjerumuskan umat manusia ke dalam perbuatan syirik yang besar dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Jangan kita pernah merasa aman
dari terjerumus dalam perbuatan kesyirikan yang disebabkan karena kebodohan kita. Siapa yang menyangka orang yang bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan Nabi, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bersama dengan Nabi, akan tapi hampir-hampir saja sahabat ini terjerumus ke dalam perbuatan syirik disebabkan karena ketidaktahuannya, disebabkan karena kurang fahamnya. Ini sahabat Abi Waqid Al-Laythi, ketika dia menceritakan dirinya pernah diajak Nabi di perang Hunain. Kemudian di sana dia melihat ada pohon yang dikeramatkan oleh manusia, yang biasa mereka bertabaruk kepada pohon tersebut. Kemudian Abi Waqid dia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana ini dzata anwat kamalahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kita ini dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Alangkah terkejutnya Nabi, sehingga Nabi mengucapkan kalimat sebagai bentuk keterkejutan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan keheranan Nabi kepada permintaan Abi Waqid Al-Laythi. Kata Nabi, inna sunan, apa yang kamu minta ini ya Abi Waqid, merupakan tradisi orang terdahulu. Tradisinya musyrikin. Tradisinya orang-orang yang musyrik. Qultum kama qalat Bani Israel, yang kalian minta seperti permintaan Bani Israel pada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun. Qala innakum qaumun tajhalun. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabiullah Musa mengatakan, memang kalian kaum yang bodoh, kaum yang tidak tahu tentang hakikat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, seandainya Bani Israel yang bersama Musa dan Abi Waqid Al-Laythi yang bersama dengan Nabiullah Muhammad SAW hampir-hampir terjerumus dalam perbuatan syirik yang besar, seandainya tidak segera diingkari oleh Rasulullah SAW dan Nabiullah Musa, maka tentu tidak boleh kita yang jauh dari kenabian, apalagi juga jauh dari para ulama, kemudian kita merasa dibuat aman untuk terjatuh dan terjerumus dalam perbuatan syirik yang boleh jadi kebodohan kita telah mengantarkan seorang dia tidak sadar kalau perbuatan-perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan asyirku billah. Ini yang pertama, kewajiban kita untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah, karena juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengilmui kalimat tersebut dengan perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam infil amr. Perintah agar kita berilmu, sehingga wajib setiap kita untuk berilmu mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka kewajiban pertama adalah bagaimana setiap muslim dia mengilmui kalimat tersebut, dan tidaklah seorang dia betul-betul berusaha untuk menjadikan dirinya orang yang faham benar dengan kalimat tersebut. Dan tentu untuk mendapatkan kefahaman ini tidak ada cara lain kecuali wajibnya kita belajar, dan ilmu hanya didapatkan dengan cara kita belajar. Yang Nabi mengatakan, innamal ilmu bita'allum, sungguhnya ilmu didapatkan dengan cara belajar. Kita masih menyisakan 6 syarat yang lainnya. Yang kedua adalah al-yaqin, yang ketiga adalah ini al-ikhlas, yang keempat al-mahabbah, yang kelima yaitu as-sidqu, yang keenam adalah al-inqiyat, yang ketujuh ini al-qabul. Insyaallah sisa pembahasan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.